Shalom, berjumpa kembali dalam pesan gembala hari ini. Kita masih bicara tentang victorious life, hidup yang berkemenangan. Ada banyak persepsi orang berpikir begini, kalau saya sakit, kemudian sakit saya sembuh, maka saya disebut hidup berkemenangan. Atau kalau masalah saya banyak, kemudian masalah saya selesai, maka hidup saya berkemenangan. Sebenarnya nggak demikian, karena masalah silih berganti, sakit penyakit kadang-kadang juga silih berganti. Apakah itu artinya hari ini kita menang, besok kita kalah, hari ini kita menang, besok kita kalah? Enggak. Jadi kemenangan itu bicara tentang posisimu, tentang jati dirimu, tentang siapa engkau. Kalau saudara mengingat di dalam Markus pasal yang kelima, itu ada kisah yang nyelip di tengah-tengah seorang perempuan yang punya masalah yang sudah cukup lama, 12 tahun dia pendarahan, kemana-mana dia pergi nggak bisa diobati. Nah kemudian dia terbesit di pikirannya, aku asal ketemu Yesus dan kujamah saja ujung jubahnya maka aku sembuh. Nah pada saat itu memang dia punya kesempatan, dia pegang ujung jubah Yesus dan dia sembuh. Apakah setelah itu dia mengalami kemenangan? Enggak. Jadi kadang-kadang begini, masalahmu selesai, sakit penyakitmu selesai, belum tentu itu sebenarnya kemenangan yang dimaksud. Bukan itu sebenarnya belum tentu yang dimaksud dengan hidup yang berkemenangan. Kenapa saya bilang demikian? 12 tahun perempuan ini mengalami persoalan sakit penyakit, dan ketika dia sembuh, belum tentu dia berkemenangan. Karena Alkitab mencatat, dia bilang begini di dalam Markus 5 ayat yang ke-33, setelah dia sembuh, ya, Yesus kan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kemudian perempuan itu begini sikapnya setelah dia sembuh loh, setelah dia sembuh. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Jadi perempuan itu setelah tahu dia sembuh, bukannya bahagia, bukannya berkemenangan, tetapi dia takut dan gemetar. Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang berbeda. Tentu kita berpikir kalau persoalan yang sudah 12 tahun aja bisa selesai, harusnya dia teriak, harusnya dia semangat melompat berkemenangan. Tetapi enggak, kata Alkitab. Dia ngalami takut dan gemetar. Kita nggak mau bahas kenapa dia takut dan gemetar, tetapi yang menarik adalah Yesus memberi, Jesus offer sesuatu yang disebut dengan hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan sekali lagi bukan karena masalahmu selesai, tetapi engkau perlu mengerti siapa engkau di dalam Kristus. Ini yang Yesus lakukan sehingga pada akhirnya perempuan itu betul-betul mengalami hidup yang berkemenangan. Ini kata Yesus kepada perempuan itu yang sudah sembuh tetapi takut dan gemetar. Yesus bilang begini kepadanya, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus bilang hai anakku, Yesus kasih posisi, kasih identitas kepada dia. Itu yang membuat hidupnya berkemenangan. Karena selama ini 12 tahun dia di dalam persoalan, dia di dalam penderitaan, karena dia nggak ngerti siapa posisinya di dalam Kristus. Even ketika dia sembuh, dia masih takut dan gemetar, karena dia ngerasa begini, aku dapat sembuh dari seseorang yang aku nggak tahu, yang mungkin dia nggak kenal saya, jangan-jangan dia marah kepada saya, jangan-jangan dia menghukum saya. Tapi Yesus kasih victorious yang sebenarnya. Yesus kasih kemenangan yang sebenarnya, yaitu apa? Identitasmu di dalamku. Yesus bilang begini, hai anakku. Atau kalau di bahasa Inggris kan itu dia bilang, hai anak perempuan kesayanganku. Jadi ketika perempuan itu mengerti bahwa dia sangat disayang Yesus, sejak hari itu hidupnya berkemenangan. Karena apa? Satu sentuhan aja jubah Yesus bisa menyelesaikan persoalan yang 12 tahun. Itu ketika dia nggak kenal siapa Yesus. Tetapi hari itu Yesus kasih identitas. Yesus sedang bilang sama dia, engkau anak perempuan yang kusayangi. Dan itu mengubah hidupnya selamanya. Dia ngerti bahwa sejak hari itu, kemanapun dia pergi, masalah apapun yang dia hadapi, kemenangan itu yang akan menjadi bagiannya. Karena apa? Sebelum dia kenal aja, cuma sentuh ujung jubahnya itu membuat dia sembuh. Yang 12 tahun yang gak bisa diselesaikan. Apalagi ketika Yesus kasih dia identitas, engkau anak kesayanganku. Dan dia yakin
sejak hari itu kemenangan menjadi bagiannya. Siapapun saudara yang hari ini sedang mengalami masalah yang mungkin kau nggak tahu berapa tahun kau sedang di dalam persoalan itu, saya hanya mau bilang, mengertilah identitasmu di dalam Kristus. Engkau anak kesayangannya. Ketika engkau mengerti engkau kesayangannya, semua perkaramu dia selesaikan. Ketika engkau mengerti engkau kesayangannya, tak ada lagi yang perlu engkau takutkan. Tuhan Yesus memberkati.